Halo pemirsa setia Fibisnews, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakas dalam program Fibisnews Market Review and Outlook untuk periode 10 sampai dengan 14 Agustus 2020 antara tensi AS China dan prospek ekonomi. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya dengan meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan China dengan keluarnya executive order dari Trump terhadap TikTok dan WeChat. Pasar kemudian juga menunggu perundingan di Kongres AS atas stimulus fiskal pemerintah Amerika Serikat senilai 1 triliun US dollar. Rilis data non-farm payrolls diperhatikan oleh pasar yang dirilis melebihi perkiraan sebelumnya. Kemudian kenaikan tinggi kasus virus corona di Amerika Serikat selalu menjadi perhatian pasar. Ya, untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 19,5 juta orang yang terinfeksi di dunia dan 724.000 orang yang meninggal dan menyebar ke 213 negara dan teritori. Pasar saham dunia umumnya menguat agak terbatas. Harga emas kembali sempat mencetak rekor tertingginya yang baru, serta US dollar yang rebound di akhir pekan. Minggu berikutnya isu antara perkembangan penyebaran wabah virus corona ini, tensi AS China dan peluang pemulihan ekonomi dunia akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibisnews Market Review and Outlook periode 10 sampai dengan 14 Agustus 2020. Memulai dengan pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada minggu lalu terkoreksi tipis saja 0,11% ke level 5.143. Koreksi wajar setelah rally 5 minggu berturut-turut sebelumnya. Investor asing nampaknya melakukan net sell singkat yang searah dengan sentimen regional yang agak bias melemah. IHSG berikutnya kemungkinan akan ditarik ke sekitar area konsolidasinya di tengah pasar yang mencari arah berikutnya. Ya, mata uang rupiah pada minggu lalu melemah terbatas 0,17% ke level 14.625 rupiah per US dollarnya. Pasar bergerak fluktuatif dan menutup minggu dengan terkoreksi. Dolar global sementara itu masih juga dalam koreksi di minggu ketujuhnya. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah akan dalam koreksi kembali. Ya, pemirsa setia Fibisnews, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2020 minggu lalu sebesar 135,1 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan itu setara dengan pembiayaan 9 bulan impor. Kenaikan tersebut dipengaruhi terutama oleh penerbitan global bond dan penarikan pinjaman pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia berpandangan bahwa pandemi COVID-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2020 lalu, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan 2 ini mengalami kontraksi ke 5,32% secara year on year-nya, turun dalam dibandingkan dengan pencapaian triwulan pertama lalu sebesar 2,97% year on year-nya. Di tempat lain, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional menyampaikan minggu lalu bahwa pemerintah segera menyalurkan insentif 2,4 juta rupiah untuk para pekerja formal dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak termasuk pegawai BUMN dan PNS. Ya, kita beralih ke pasar forex sekarang. Mata uang US dollar pada minggu lalu masih tertekan di minggu ketujuhnya. Bahkan sempat berada di level 2 tahun terendahnya. Tapi di hari terakhir rebound oleh data kenaikan non-farm payrolls yang melampaui dari prediksi pasar. US dollar index terpantau melemah terbatas ke level 93,39. Sementara pairnya euro dollar menguat melanjutkan penguatannya ke level 1,1783, pound sterling melemah tipis saja ke level 1,3048 dan dolar yen menguat terbatas ke level 105,94. Untuk selanjutnya US dollar ini berpeluang untuk melanjutkan lagi reboundnya. Sementara itu bursa saham Asia pada minggu ini cenderung mix bias melemah. Ini tertekan oleh naiknya tensi AS China dengan keluarnya eksekutif order dari Trump terhadap TikTok dan WeChat.
Terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 22.330, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah ke level 24.531. Untuk minggu depan, kemungkinan koreksi masih membayangi bursa saham Asia ini. Wall Street pada minggu lalu juga menguat kembali. Kenaikan data non-farm payroll yang melampaui ekspektasi mendorong penguatannya, walaupun tertahan dengan pembicaraan Kongres AS tentang paket stimulus fiskal yang belum tuntas. Terpantau Dow Jones Industrial Average menguat ke level 27.433 dan S&P 500 menguat juga ke level 3.355. Pasar emas dunia spot gold pada minggu lalu menguat lagi, menembus level 2.000 US dollar, bertengger di 2.035 US dollar per troy ounce-nya. Sempat mencetak rekor tertingginya yang baru, walaupun kemudian terkoreksi di hari terakhir oleh rebound-nya mata uang US dollar. Tapi ini merupakan satu rally di minggunya yang ke-9, terdorong oleh memburuknya perkembangan baru kasus virus corona di Amerika Serikat. Dan untuk minggu depan, di tengah pandemi ini nampaknya emas akan tetap berpeluang untuk menguat. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 10 sampai dengan 14 Agustus 2020. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Ya, kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy buat semuanya. Salam Fibis.